Tarik ses semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dwi Lestari dari kelompok 6 kelas 3A dengan NIM 12208193054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadilah dengan NIM 12208193002 dari kelas Tadris Biologi 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Nursiam dengan NIM 12081930006. Saya dari kelas Tadris Biologi 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Sakti Pangestri Amida dari kelompok 6 dengan nomor NIM 12208193047. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian limit. Limit adalah angka untuk mencari suatu nilai yang mendekati angka tertentu. Misalnya, kita mencari angka yang mendekati angka 1. Nah, itu berapa saja? Misalnya 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, atau 0,9, dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas tentang definisi limit. Nah, definisi limit menurut Austin Louis Cauchy yaitu sebuah fungsi f(x) mempunyai limit x mendekati a di mana f(x) sama dengan L. Nah, L di sini adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan yang nilainya lebih dari 0. Nah, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kesamaannya akan menjadi 0 kurang dari x matriks x min a kurang dari delta, maka akan menjadi matriks fungsi f(x) min L kurang dari epsilon. Selanjutnya kita membahas tentang konsep limit. Nah, konsep limit itu bisa kita gunakan untuk menentukan daerah hasil suatu fungsi pada suatu daerah asal tertentu yang menyebabkan daerah hasil tidak dalam bentuk bilangan real. Nah, contohnya f(x) x kuadrat min 2 per x min 1 untuk x sama dengan 1. Nah, daerah hasil ketika x dimasukkan atau disubstitusi ke dalam fungsi f(x) tadi, nah, jadi hasilnya akan menjadi 0/0. Nah, 0/0 itu dalam matematika itu tidak ada artinya. Tapi jika kita menggunakan konsep limit, nah, dengan mengganti x mendekati nilai 1, maka akan diperoleh sebuah hasil di mana menggunakan rumus lim x mendekati a di mana f(x) sama dengan L. Nah, L di sini adalah nilai pendekatan untuk x di sekitar a. Nah, berikut tabel perbandingannya. Nah, jika x itu 2, maka dalam fungsi f(x) x kuadrat min 2 per x min 1 itu hasilnya menjadi 3. Nah, jika x 1,5, maka dalam fungsi f(x) menjadi 2,5. Jika dalam x itu 1,1, maka dalam fungsi f(x) menjadi 2,1. Jika dalam x itu 1,001, maka dalam fungsi f(x) akan menjadi 2,0001. Nah, jika dalam x itu 1, maka dalam fungsi f(x)-nya itu tidak ada. Jika dalam x itu 0,999, maka dalam fungsi f(x)-nya itu menjadi 1,999. Nah, selanjutnya 0,9 di x. Nah, di dalam fungsi f(x)-nya akan menjadi 1,9. Dalam fungsi x-nya itu 0,5, maka dalam fungsi f(x) x kuadrat min 2 akan menjadi 1,5. Jika x tadi menjadi 0, nah, dalam fungsi f(x)-nya itu menjadi 1. Nah,
Berikut contoh soalnya, yaitu lim x mendekati 1 x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, jika kita mensubstitusi langsung nilai x nya diganti dengan angka 1, maka hasilnya tidak ada atau 0 per 0 tadi. Namun kalau kita mengalihkan dengan melakukan sedikit penjabaran pada fungsi fx tersebut, maka akan diperoleh nilai atau hasil sebagai berikut ini. Nah, jika limit x mendekati 1, nah yang tadi menggunakan soal yang tadi ya, yang limit x mendekati 1, dimana ini x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, x kuadrat min 1 tadi akan dijabarkan atau diubah bentuknya menjadi x min 1 dan x plus 1 per x min 1. Penyebutnya sama, tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan mencoret ini x min 1 ini, dicoret dengan bawahnya. Jadi sisanya limit x mendekati 1 x plus 1 menjadi x plus 1. Nah, kita akan mengganti x menjadi 1. Nah, jadinya 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya tadi sama dengan tabel perbandingan kita. Yang pertama, x nya tadi yang fx x kuadrat min 1 per x min 1 tadi, hasilnya jika limit x mendekati 1 tadi hasilnya 2 ini kan sama dengan cara mengerjakan kita yang di sini ini tadi dengan melalui penjabaran. Nah, jadi pengertian atau definisi dari limit itu adalah mendekati tapi tidak sama persis dengan nilai yang didekati, seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teorema limit. Teorema limit di sini yang saya bahas ada 3, yakni teorema limit utama, teorema limit substitusi, dan teorema limit C. Sebenarnya teorema limit substitusi dan teorema C itu adalah penjabaran dari rumus yang ada di dalam teorema limit utama. Nah, teorema limit utama sendiri punya 9 rumus yang sering digunakan. Apa aja rumusnya? Nah, langsung aja kita masuk. Misalkan N adalah bilangan bulat positif, K adalah konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Langsung saja rumus yang pertama, yaitu limit X mendekati C, K sama dengan K. Contoh soal, limit X mendekati 2, 5 sama dengan 5. Dari mana? K sama dengan K. Jadi limit X mendekati 2, 5 adalah 5. Next, rumus yang kedua. Limit X mendekati C, X sama dengan C. Tidak perlu dikasih contoh soal ya, saya kira itu sudah jelas. Next, rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga, limit X mendekati C, K fx. Nah, penjabarannya, K kita pindah ke yang di depan. Kemudian limit X mendekati C, fx. Langsung aja contoh soal biar nggak mumet. Di sini ada limit X mendekati 3, 2x. 2 di sini kita pindah ke depan. Jadi 2 limit X mendekati 3, X. 2 dalam kurung limit X mendekati 3, X. X nya berapa? Kita masukin X mendekati 3, berarti X nya 3. 2 kali 3, ini harusnya 6 ya, 6. Oke.
Kemudian rumus yang keempat. Rumus yang keempat ini penjumlahan dua fungsi. Itu. Di sini saya punya limit x mendekati c, fx ditambah gx. Ini penjabarannya ya. Jadi dipisah, f sendiri, g sendiri. Limit x mendekati c, fx ditambah limit x mendekati c, gx. Contoh soal seperti ini. Limit x mendekati 2, 3x kuadrat ditambah 2x. Kita pisah. Limit x mendekati 2, 3x pangkat 2 ditambah limit x mendekati 2, 2x. Seperti rumus yang nomor 3 ini tadi, k kita pindahkan ke depan. Jadi 3 dan 2-nya ini kita pindah ke depan. Seperti ini. Jadinya ini 3 limit x mendekati 2x pangkat 2 ditambah 2 limit x mendekati 2x. X mendekati 2, berarti ini langsung kita masukin aja, x nya kita ganti 2. 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2, hasilnya 16. Oke, next. Rumus selanjutnya hampir sama dengan rumus yang keempat tadi, hanya saja ini pengurangan. Limit x mendekati c, fx dikurangi gx. Sama juga ini dipisah, f sendiri, g sendiri. Terus ini contohnya sama kayak yang tadi, tapi di sini kita pakai x mendekati 4. Jadi nanti x-nya kita ganti 4. Hasilnya 40. Kemudian selanjutnya rumus yang ke-6 ya. Yang ke-6. Ini perkalian dua fungsi. Limit x mendekati c, fx dikali gx. Limit x mendekati c, fx dikali limit x mendekati c, gx. Jadi sama ya, ini kita pisah, f sendiri, g sendiri. Kemudian ini contoh soalnya. Seperti ini, sama 2 ditaruh di depan, terus limit x mendekati 2, x pangkat 2 dikali 2, limit x mendekati 2x. X-nya mendekati 2, jadi x kita ganti 2, seperti itu. Hasilnya 32. Oke, next. Rumus yang ke-7. Di sini pembagian. Biasanya tuh ditulisnya bukan kayak gini ya. Karena ini saya ngetiknya pakai HP, jadi nggak bisa. Biasanya bisa ditulis kayak gini. Limit x mendekati c, fx per gx. Maaf, buluk tulisan AY. Nah, biasanya tulis kayak gitu. Sama aja tapi ya. Di sini rumusnya adalah limit x mendekati c, fx dibagi gx. Ini kita pisah juga. Ini berlaku kalau g-nya tidak sama dengan 0. Langsung aja ini contoh soalnya. Limit x mendekati 2, x kuadrat ditambah 5x plus 6 per x2. X plus 2 maksudnya, maaf. Bisa gini ya. Per x plus 2. Ini bisa kayak gitu ya. X tidak langsung diganti dengan 2, tetapi disederhanakan dengan menggunakan aljabar. Nah, masih ingat ya, jadi kita bikin 2 kurung, nanti kita jabarkan, kita sederhanakan yang x kuadrat plus 5x plus 6 itu tadi menggunakan aljabar. Rumus ya ini kayak gini jadinya. X plus 3 dikali x plus 2, ini hasilnya x kuadrat plus 5x plus 6. Itu sama aja kayak gitu. Oke, ini perlu ditulis kayak gini juga ya teman-teman. X plus 2. Nah, jadi ini kita coret, ini kita coret, hasilnya jadi tinggal x plus 3. X plus 3, x-nya kita masukkan. X-nya berapa? X mendekati 2. Nah, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Limit x mendekati c, fx
pangkat N. Jadi di sini penjabarannya limit X mendekati, ini harusnya C bukan 2 ya, C fx pangkat N. Nah ini contoh soalnya. Di sini saya punya limit X mendekati 5, 2X pangkat 3. Nah seperti yang di awal tadi, 2 ini kita pindahkan ke depan ya, 2 dikali limit X mendekati 5, X pangkat 3. Sekarang kita masukin X nya diganti X mendekati 5, berarti X nya 5. Nah ini hasilnya 450. Next, ini rumus terakhir. Nih, di sini saya punya limit X mendekati C, akar N dari fx sama dengan, ini harusnya gini ya gambarnya, karena saya ngetik di HP jadi nggak ada akar yang lost gitu, nggak ada. Ini penjabaran dari yang sebelah kiri tadi. Nah ini asalkan limit X mendekati C fx itu lebih dari 0 ketika N di sini genap. Langsung aja nih contoh soalnya. Di sini saya punya limit X mendekati 3. Akar 3 dari 3X kuadrat itu berapa? Akar 3 dari 3 kali limit X mendekati 3X kuadrat. Langsung aja kita masukin. Tadi X nya mendekati 3 ya, X nya kita ganti 3. 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan akar 3 dari 27, berarti 3. Nah ini 9 rumus yang paling penting yang sering digunakan di pembelajaran untuk teorema yang selanjutnya itu menyesuaikan rumus ini ya teman-teman. Nih teorema limit substitusi itu kan penggabungan ya, jadi tinggal ganti aja X nya diganti berapa, X mendekati berapa, nah gitu-gitu udah sama kayak yang tadi yang sebelum-sebelumnya. Ini nggak usah dibaca, fix, mumet nanti. Langsung aja contoh soal limit substitusi. Ini bisa langsung dimasukin, cuma nanti kan ngitungnya banyak, terus bisa juga nanti di sederhanain kayak aljabar tadi juga bisa. Nih tinggal dimasukin, X nya mendekati 2, X mendekati 2 berarti X nya ini diganti 2. Nah ini terus dimasukin, bla 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 bla, hasilnya. Oke, next teorema limit C. Di buku referensi yang saya gunakan teorema limit C ini ya, cuma langsung contoh soal. Nah contoh soalnya seperti ini, sama kayak yang tadi, cuma ini kayak lebih menjelaskan lagi gitu loh. Limit juga bisa loh hasilnya per kayak gini. Oke, ini bisa kalian lihat sendiri, nanti dipelajari sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai suatu limit menuju suatu titik, atau biasa kita sebut dengan limit terhingga. Untuk menentukan limit terhingga, kita bisa menggunakan 3 cara umum. Yang pertama, substitusi langsung, yang kedua dengan cara memfaktorkan, dan yang ketiga dengan cara mengalihkan faktor sekawan. Yang pertama, menentukan limit dengan substitusi langsung. Substitusi langsung ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mencari nilai suatu limit menuju suatu titik. Kita hanya perlu mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi fx. Di situ terdapat contoh, langsung saja limit x mendekati 2, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. Maka kita langsung saja mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi fx, sehingga nilai x digantikan dengan nilai 2. Maka penyelesaiannya adalah limit x mendekati 2, 2x ditambah 3x dikurangi 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian cara yang kedua, menentukan limit menuju suatu titik dengan cara memfaktorkan. Jika pada limit fx per gx sudah kita substitusikan langsung dengan cara yang pertama, namun diperoleh bentuk 0/0 atau biasa kita sebut dengan bentuk tak tentu, maka kita perlu melakukan pemfaktoran terlebih dahulu terhadap fx dan gx, baru kemudian kita sederhanakan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dibaca untuk uraian
di bawah ini. Langsung saja ke contoh soalnya. Jika terdapat limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 4 dibagi X dikurangi 2. Nah, jika kita substitusikan langsung, nanti hasilnya adalah 0/0. Maka kita perlu memfaktorkan X kuadrat dikurangi 4 terlebih dahulu. Sehingga faktornya X kuadrat dikurangi 4 adalah X ditambah 2 dikali X dikurangi 2. Kemudian kita bagi dengan X dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah X ditambah 2. Maka kemudian kita tinggal substitusikan langsung ke dalam limit X mendekati 2, sehingga X digantikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, untuk yang terakhir, menentukan limit dengan cara mengalihkan faktor sekawan. Jika pada limit X mendekati C, Fx per Gx diperoleh bentuk tak tentu 0/0, maka limit tersebut akan sulit untuk difaktorkan, sehingga kita perlu melakukan perkalian dengan faktor sekawan dari Gx atau Fx. Baik, untuk contoh soal mengalihkan dengan faktor sekawan atau cara yang ketiga dalam mencari nilai suatu limit menuju suatu titik adalah sebagai berikut. Jika terdapat limit X mendekati 3, 9 dikurangi X kuadrat dibagi 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7. Jika kita faktorkan maka hasilnya nanti 0/0, sehingga kita dapat mengalihkan dengan faktor sekawan. Maka diperoleh limit X mendekati 3, 9 dikurangi X kuadrat dibagi 4 dikurangi X dikurangi akar X kuadrat ditambah 7. Kita kalikan dengan faktor sekawannya. 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7 dibagi 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7. Maka diperoleh hasilnya nanti adalah limit X mendekati 3, 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7. Kemudian kita substitusikan nilai X ke dalam limit X mendekati 3, sehingga nilai X digantikan dengan nilai 3. Maka diperoleh 4 ditambah akar 3 kuadrat ditambah 7. Maka hasilnya 4 ditambah 3 ditambah 7, dan hasil akhirnya adalah 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar mendekati suatu limit tak hingga. Limit tak hingga memiliki dua tipe penyelesaian. Yang pertama dibagi pangkat terbesar, kemudian yang kedua dikalikan faktor sekawan, kemudian dibagi dengan X pangkat terbesar. Limit Fx untuk X mendekati tak hingga memiliki bentuk umum lim X menuju tak hingga sama dengan F dalam kurung tak hingga. Cara penyelesaian yang pertama, jika Fx sama dengan tak hingga dibagi tak hingga, maka Fx diubah dahulu dengan cara dibagi X pangkat terbesar. Contoh soal dan penyelesaiannya, yang pertama, lim X menuju tak hingga, 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 4X. Dibagi X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X. Kemudian kita bagi pembilangnya dengan pangkat terbesarnya, yaitu X pangkat 3. Dan untuk penyebutnya pun juga sama, kita bagi dengan X pangkat 3. Setelah kita bagi dengan X pangkat 3, maka hasilnya lim X menuju tak hingga, 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya 2. 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 hasilnya 2 per X, kemudian 4X dibagi X pangkat 3 hasilnya 4 per X pangkat 2. Dan yang bawah X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 hasilnya 1. 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 hasilnya 2 per X, kemudian 3X bagi X pangkat 3 hasilnya 3 per X pangkat 2. Kemudian kita masukkan tak hingga untuk menggantikan X-nya. Hasilnya 2-nya tetap 2, kemudian 2 dibagi tak hingga hasilnya 0, 4 dibagi tak hingga hasilnya 0,
kemudian yang bawah satunya tetap, 2 dibagi tak hingga hasilnya 0, 3 dibagi tak hingga hasilnya 0, maka hasilnya adalah 2 atau jawabannya adalah 2. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga di-share biar ilmu kita bermanfaat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.